Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berada di dalam rumpun pemberitaan firman Tuhan yang di dalamnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, di hari kemenangan-Mu pada saat ini kami bertemu kembali melalui ibadah pada saat ini. Dan pada saat ini juga Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami dapat mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah karena kami telah bersedia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasalnya yang 11 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ibrani pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7 saya akan bacakan untuk kita sekalian sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang akan mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih melalui media online pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada saat ini yaitu tentang berkenan di hadapan Allah, dengan ayat Alkitabnya tadi pada ayatnya yang pertama, di mana Bapak Ibu Saudara terkasih di dalamnya, yaitu dalam pembacaan Alkitab saat ini berbicara tentang iman. Dan kalau kita memperhatikan bersama dalam perjalanan kehidupan ini, secara khusus kita, yaitu Bapak Ibu Saudara dan juga saya sebagai pengikut Kristus, perjalanan iman tidak hanya berhenti begitu saja ketika kita dipilih oleh Allah untuk turut mengambil bagian dalam pelayanan yang ada. Seperti halnya ketika kita menjawab ya dengan segenap hatiku. Tetapi iman dan jawabannya segenap hatiku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita terapkan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di lingkungan persekutuan di gereja saja, tetapi kita juga perlu menerapkannya dalam lingkungan persekutuan masyarakat, dimanapun kita berada. Baik di lingkungan tempat kita tinggal, bahkan di lingkungan kita bekerja. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena iman yang ada di dalam diri kita, iman yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan juga saya itu harus dilakukan melalui perkataan dan tindakan secara nyata, bukan hanya di perkataan saja. Dan hal demikian Bapak Ibu Saudara terkasih telah diterapkan dalam kehidupan 3 orang tokoh dalam perenungan firman Tuhan saat ini, yaitu Habel, Henok, dan juga Nuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita saat ini yang terambil dari Ibrani pasal 11. Pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7 ini mengajarkan kepada kita sekalian, mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga saya, bahwa ajaran pokok yang disampaikan dalam surat Ibrani ini ialah tentang keutamaan atau superioritas kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan surat Ibrani ini juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus mengajarkan tentang kedudukan Yesus Kristus sebagai imam atau pemimpin. Dan kedudukannya Bapak Ibu Saudara terkasih itu ditujukan dengan kesetiaannya kepada ketetapan-ketetapan kepada Allah.
Kita dapat memperhatikan dalam Ibrani pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ke-7. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pun bukan hanya dipandang sebagai seorang imam atau seorang pemimpin, tetapi Yesus Kristus juga dipandang sebagai imam besar. Dan kalau kita memperhatikan perenungan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu kemarin, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka di situ juga sudah dijelaskan bahwa imam yang paling agung yaitu Yesus Kristus, bukan yang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristuslah yang layak kita sembah dan hormati, karena Ia telah memberikan sebuah harapan yang pasti dalam kehidupan kita sekalian, yaitu melalui iman. Gitu. Iman yang ada dalam diri kita itu membuat bagaimana diri kita percaya kepada Tuhan. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang imam pun dalam hal ini Yesus Kristus itu sendiri, tugas utama yang harus Ia lakukan ialah mempersembahkan korban. Dan Yesus sendiri memberikan dirinya untuk mempersembahkan hal demikian, yaitu sebagai korban persembahan, sebagai wujud untuk menebus dosa manusia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, hal tersebut hendaknya perlu kita lakukan bersama dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, terutama sebagai seorang pemimpin atau seorang imam. Dalam hal ini dalam hidup berumah tangga, contohnya ialah Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita memberikan suatu didikan atau hal apapun kepada anggota keluarga kita dengan baik? Itu pertanyaan dan perenungan bagi kita sekalian. Sudahkah kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam dalam kehidupan berumah tangga sudah memberikan suatu didikan atau hal apapun dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan anggota keluarga kita dengan baik, terutama mengenai masa depan anak-anak kita yang adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus gereja itu sendiri. Karena kalau kita tidak memberikan suatu didikan yang baik sejak dini, maka yang ada Bapak Ibu Saudara terkasih, anak-anak kita sangat memprihatinkan akan masa depannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita memperhatikan bersama secara seksama dalam pembacaan Alkitab kita saat ini mengenai 3 tokoh perenungan firman Tuhan saat ini dari Habel, Henok, dan juga Nuh. Yang pertama kita mulai dari Habel. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dapat memperhatikan bersama di dalam ayatnya yang keempat, di mana dalam ayat keempat tersebut tindakan iman Habel adalah kesetiaan untuk memberikan persembahan korban berupa bagian yang terbaik dari kambing dombanya kepada Tuhan. Kita dapat memperhatikan juga di dalam Kejadian pasalnya yang keempat pada ayatnya yang keempat. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Habel hendak mengajarkan kepada kita, Habel hendak mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga saya, bahwa sebagai pribadi kita harus memberikan yang terbaik, terutama ketika kita memberikan yang namanya persembahan syukur itu sendiri. Bukan soal nominalnya Bapak Ibu Saudara, melainkan bagaimana cara kita untuk memberikan persembahan syukur itu kepada Tuhan sebagai salah satu penopang pelayanan dan kesaksian. Gitu kan? Dan kalau kita memperhatikan dan sering melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, kita suka melihat banyak orang melipat uang sampai sekecil mungkin. Dan itulah yang harus dirubah pemikiran seperti hal demikian. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus rubah? Karena kalau kita melipat uang persembahan sampai sekecil mungkin, maka kita sudah tidak memberikan persembahan yang baik, yang benar kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita merubah mindset pemikiran kita
bahwa kita harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu seperti apa? Dengan cara cukup melipat uang dengan seperti halnya seperti ini. Gini ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita dapat memperhatikan bersama di dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, di mana tindakan iman dari Henokh ini adalah bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih juga dapat memperhatikan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Di mana Bapak Ibu Saudara terkasih tindakan iman Henokh ini ialah kesetiaannya untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan tindakan kesetiaan yang dilakukan oleh Henokh pun seharusnya juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setia bukan hanya kepada pasangan kita, setia bukan hanya kepada anggota keluarga, orang tua, bahkan anak atau sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus juga setia kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena Ia telah menjadi seorang sahabat, Ia telah menjadi seorang guru dan seorang pemimpin dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui Henokh ini pun juga kita diajarkan jangan pernah menduakan Tuhan Yesus Kristus. Artinya kalau sejak dalam kandungan kita beragama Kristen Bapak Ibu Saudara terkasih, sampai Tuhan memanggil kita masuk dalam hadirat yang kudus, itu juga kita harus beragama Kristen. Artinya kita diuji melalui kesetiaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dapat memperhatikan bersama dalam ayatnya yang ke-7 gitu, di mana tindakan iman Nuh adalah membuat batra untuk menyelamatkan keluarga dan binatang-binatangnya yang dibawa masuk ke batranya. Dan Nuh ini Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa Allah tetap memilih dirinya dan keluarganya untuk diselamatkan. Sekalipun Nuh awalnya sempat kebingungan, sempat ragu, mengapa Tuhan Yesus Kristus memilih Nuh gitu. Dan akhirnya kalau kita juga memperhatikan dan kita ketahui bersama bahwa cerita Nuh ini sudah diketahui oleh anak-anak sekolah minggu gitu kan Bapak Ibu Saudara terkasih. Artinya iman yang dimiliki oleh Nuh ini tentunya juga harus terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita perlu renungkan bersama mengapa Allah, dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus, memilih Bapak Ibu Saudara dan juga saya untuk memberikan yang terbaik gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini di minggu ke-21 sesudah Pentakosta dan mengakhiri bulan Oktober pada saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan mengikuti perkembangan zaman di era modern saat ini adalah yang pertama, pesannya ialah marilah kita bersama-sama belajar dari sikap yang diajarkan oleh Habel, Henokh dan juga Nuh. Pada sikap dalam memberi dengan benar, di mana memberi bukan soal korban atau persembahan, melainkan juga bagaimana keterlibatan kita, keterlibatan Bapak Ibu Saudara dan juga saya sebagai pribadi yang Tuhan pilih dan utus untuk turut bersama dalam melayani. Dan secara khusus juga Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, segala sesuatu kita lakukan secara terbatas dan kita lakukan melalui media online. Dan perenungan bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita turut bekerja dan memberi diri dengan setia dan benar, atau malah kebalikannya? Itu pesan perenungan yang pertama. Kemudian pesan perenungan firman Tuhan yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita bersama-sama belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal ini di tengah pandemi COVID-19 contohnya, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kita harus mengikuti protokol yang sudah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
sebagai wujud kepedulian dan kepekaan kita sebagai tubuh Kristus. Dan jangan pernah melanggar akan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan ingat serta percayalah bahwa iman kita itu juga sedang diuji. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan hidup ini, terutama ketika COVID-19 ini, perekonomian menjadi turun drastis, yang tadinya sudah mencapai 50%, tetapi karena COVID semua menurun drastis. Itu yang menjadi perenungan bagi kita sekalian. Iman kita sedang diuji, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan ingatlah, kita jangan pernah melupakan Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Selamat membangun komunikasi lebih intens lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyatakan kesetiaan kepada sesama tanpa memandang hal apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Firman-Mu Bapa telah menjadi penopang dan tiang dalam setiap langkah kehidupan kami hingga saat ini. Dan secara khusus firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama, kami diajarkan untuk tetap setia sampai akhir. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Sekalipun ada begitu banyak rintangan dan tantangan yang harus kami hadapi dalam proses perjalanan kehidupan ini. Tetapi di balik proses itu semua, Engkau selalu campur tangan dan iman kita sedang diuji. Seberapa kuat, seberapa hebat, dan seberapa mampunya kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun setiap langkah kehidupan kami. Secara khusus kami boleh melewati satu minggu yang telah berlalu. Dan kami boleh memasuki minggu kerja yang baru di minggu ke-21 sesudah Pentakosta pada saat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Engkau memberkati Presiden, Wakil bersama dengan para Menteri, TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan mereka, dalam hal ini tim medis yang boleh mengambil bagian dan memberikan dirinya untuk melayani para pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Kami memohon kepadamu Bapa agar mereka, para garda terdepan, boleh menyatakan kasih karunia dalam perjalanan kehidupan mereka ketika mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Itu semua karena campur tangan, dan kami memohon kepadamu Engkau selalu memberkati dan menyertai mereka dalam tugas, panggilan, dan tanggung jawab yang harus ia laksanakan bagi negara tercinta ini. Bapa, kami juga bersyukur karena melalui persekutuan saat ini Engkau telah mengumpulkan kembali kami sebagai anggota keluarga, sebagai tubuh Kristus. Sekalipun kami masih melaksanakan segala sesuatunya secara online, secara daring, kami bersyukur kami masih memberikan diri kami untuk mengambil bagian dalam penata layanan yang ada. Secara khusus di Jemaat Sumber Kasih Kendari, kami boleh mengambil bagian di dalamnya, baik sebagai presbiter, pengurus, Kenempelkat, dan unit-unit misioner yang ada. Kami memohon kepadamu Bapa, berikanlah kami hati yang tabah dan ajarlah kami untuk rendah hati serta membawa damai sejahtera bagi kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapa, kami juga berdoa kepadamu. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang tercinta. Ada begitu banyak sukacita dan duka cita yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Dan itu semua atas perkenanan darimu. Dan kami memohon kepadamu, hantarkanlah kami untuk memasuki minggu kerja yang baru. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak keinginan yang tidak kami ketahui. Tetapi bersamamu Bapa, kami siap untuk memasuki minggu kerja yang baru.
Dan kami bersyukur karena kami boleh berada di akhir bulan Oktober pada saat ini. Dan kami juga memohon kepadamu, hantarkanlah kami untuk memasuki bulan-bulan yang baru. Ada begitu juga banyak harapan, keinginan yang kami tidak ketahui. Tetapi kami bersama dengan Engkau, kami pasti bisa melewati dan bisa memasuki bulan-bulan yang baru. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.